Om Swastiastu kepada Dr. M. Ngurah Arya Yogi Kresna, MKes M Biomed, dan Dr. Imade Adi Wirawan, MPH, PhD. Saya mewakilkan kelompok kami yang terdiri atas Jakti Sugiarto Liman, Anis Indra Maulana, dan saya Lorenzo Alexander Pradana, yang ditugaskan untuk membuat presentasi profil kesehatan pada Puskesmas Mengwi 1. Untuk bab pertama yaitu adalah pendahuluan. Latar belakang, kesehatan adalah satu hak asasi manusia dan sekaligus merupakan investasi untuk mencapai keberhasilan pembangunan bangsa. Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disingkat dengan Puskesmas merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan. UPTD Puskesmas Mengwi 1 merupakan instalasi yang bertanggung jawab atas pembangunan kesehatan di Kecamatan Kerambitan. Untuk tujuan umumnya adalah tersedianya data atau informasi yang akurat, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan dalam rangka meningkatkan kemampuan manajemen kesehatan secara berhasil, guna, dan berdaya guna. Dan sedangkan untuk tujuan khususnya adalah tersedianya acuan dan bahan rujukan dalam rangka pengumpulan data, pengolahan, analisis, serta pengemasan informasi. Yang kedua, tersedianya wadah integrasi berbagai data yang telah dikumpulkan oleh berbagai sistem pencatatan dan pelaporan di unit kesehatan. Memberikan analisis yang mendukung penyediaan informasi dalam menyusun alokasi dana atau anggaran program kesehatan. Dan yang terakhir adalah tersedianya bahan untuk penyusunan profil puskesmas di tahun berikutnya. Untuk manfaatnya, mengetahui gambaran analisis suatu situasi umum dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan, situasi sumber daya, situasi derajat kesehatan, situasi upaya kesehatan, dan pembiayaan kesehatan, serta menggambarkan perkembangan atau perbandingan pencapaian program. Berikutnya untuk bab 2 adalah profil dari UPTD Puskesmas Mengwi 1. Visi dari UPTD Puskesmas Kerambitan 1 adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan pertama untuk masyarakat dengan visi yaitu adalah menjadikan puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan dipercaya. Sedangkan untuk misi memiliki beberapa aspek, yaitu salah satunya adalah dalam melaksanakan visi tersebut di atas diaturkan melalui 3 misi pembangunan kesehatan, yaitu melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan dipercaya oleh pelanggan, memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan, serta ikut serta mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehat. Kemudian untuk letak dari puskesmas tersebut, secara geografis yaitu luas wilayah kerja Puskesmas Mengwi adalah 40,94 km². Sedangkan batas wilayah administrasi dari puskesmas tersebut adalah sebelah utara berupa Kabupaten Tabanan, sebelah selatan Desa Kapal, bagian timur Desa Penarungan, sedangkan barat Kabupaten Tabanan. Untuk orbitasi, jarak antar desa cukup berdekatan dengan pemukiman yang mengelompok dan tidak ada yang termasuk daerah terpencil. Untuk program puskesmas dapat dilaksanakan tanpa mengalami hambatan yang berarti, serta tiap desa dapat dijangkau dengan menggunakan 2 roda atau roda 4. Kemudian untuk karakteristik penduduk dapat terlihat pada slide ini, terdapat bagan yang menunjukkan luas wilayah, luas desa atau kelurahan dibandingkan dengan jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, dan kepadatan penduduk menurut kecamatan pada tahun 2020.
Pada aspek pendidikan, sebagian besar masyarakatnya adalah tamatan SMA atau sederajat. Kemudian hanya sedikit yang tidak bersekolah dan didominasi oleh lansia di atas usia 70 tahun. Aspek perekonomian, sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian yang beragam. Contohnya adalah petani, pegawai swasta, buruh, PNS, pedagang, dan lain-lain. Dan tidak menjadi hambatan puskesmas dalam menjalankan program pada lingkungan masyarakat tersebut. Untuk bab 3 yaitu adalah situasi derajat kesehatan. Indikator derajat kesehatan dapat dilihat dalam tabel berikut. Kemudian pola 10 penyakit tersering dapat dilihat di tabel berikut. Pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan. Puskesmas Mengi 1 menggunakan berbagai macam jaminan kesehatan, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, Kartu Badung Sehat atau KBS, dan lain-lain. Jenis kunjungan yang terjadi saat tahun 2020 adalah sebagai berikut. Kunjungan umum sekitar 4.056, JKN 28.442 kunjungan, dan KBS 4.091 kunjungan. Adapun jenis pelayanan yang dikunjungi adalah sebagai berikut. Untuk kunjungan terbanyak pada tabel di sini dapat dilihat yaitu berada pada kunjungan UGD 24 jam sebanyak 13.109 kali kunjungan. Bab 4 yaitu adalah situasi upaya kesehatan. Upaya kesehatan yang pertama adalah upaya kesehatan masyarakat esensial, yaitu adalah pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan KIA dan KB, pelayanan perbaikan gizi masyarakat, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan berikutnya adalah upaya kesehatan pengembangan, yang terdiri dari pelayanan kesehatan tradisional komplementer, kesehatan olahraga, kesehatan kerja, kesehatan indera, kesehatan susila, dan kesehatan jiwa. Berikutnya upaya kesehatan perorangan, yaitu pelayanan pengobatan atau poliklinik, UGD, dan rawat inap, kemudian laboratorium, kefarmasian atau gudang obat dan apotik, loket, serta pelayanan kesehatan atau konseling gizi. Bab berikutnya berisi tentang situasi sumber daya kesehatan. Untuk sarana kesehatan terdiri atas dua macam sarana kesehatan, yaitu yang pertama adalah sarana kesehatan pemerintah, kedua sarana kesehatan swasta. Dapat dilihat di slide berikut jumlah-jumlah dari sarana-sarana kesehatan tersebut. Dan kemudian tenaga kesehatan dapat dilihat jumlah dari tenaga kesehatan pada slide berikut. Untuk sumber dana sendiri, yaitu adalah dana pendukung kegiatan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Mengi 1 tahun 2020 bersumber pada APBD Kabupaten Badung tahun 2020, APBD Provinsi Bali tahun 2020, APBN 2020 melalui dana bantuan operasional kesehatan, dan yang terakhir adalah dana kapitasi JKN. Sarana kesehatan sendiri terdiri akan puskesmas induk yang berjumlah 1 unit, puskesmas keliling 1 unit, ambulans 3 unit, ambulans desa 9 unit, dan puskesmas pembantu yaitu 8 unit. Dan bagian yang terakhir adalah penutup. Untuk kesimpulan, yang pertama, profil UPTD Puskesmas Mengi 1 tahun 2021 memberikan gambaran umum tentang keadaan wilayah, penduduk, ketenaga kerja
ketenaga kerja sarana dan prasarana yang dimiliki, diperolehnya gambaran tentang penyelenggara upaya kesehatan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Mengi mengacu pada Permenkes nomor 75 tahun 2014. Dan harapannya adalah dengan profil puskesmas dapat tersusun perencanaan pembangunan di bidang kesehatan yang terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan melalui upaya kesehatan di wilayah kerja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon arahannya.